Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Udah lewat seminggu dan harga BTC semakin rendah. Dari yang tadinya $99.000, pagi ini kita sempat ngelihat di bawah $80.000. Kurang lebih penurunan total 18,8%, ya hampirlah katakan 20% hanya dalam seminggu terakhir. Jadi gimana nih, kita kudu panik atau enggak? Coba kita bahas lewat analisis on-chain. Let's go! Oke guys, jadi kalau kita lihat di siklus ini sebenarnya kenapa ya kok jadi kayak koreksi harga BTC yang 5%, 10%, 20% tuh kayak bikin sentimen parah banget, kesannya lebih buruk daripada siklus sebelumnya. Padahal konteksnya itu kita udah terbang tinggi. Terus koreksinya ini juga sama dengan koreksi bull market yang sebelumnya. Seperti kalian bisa lihat di chart, ini gerakan Bitcoin yang simple, normal kayak biasanya. Mungkin ya karena orang-orang udah lihat pola sebelumnya ya. Jadi dari BTC ke ETH, ke altcoins. Terus akhirnya mereka pengen front run, pengen curi start duluan. Ya udah skip BTC-nya, langsung ke ETH, langsung ke altcoins. Orang yang baru masuk itu akhirnya terlalu banyak alokasi ke altcoins. Dan seperti yang kita bahas di video sebelumnya tentang alt season 2025, masih ada nggak nih harapannya? Itu kita bahas soal pump.fund, supply dan demand itu pada nggak seimbang dari segi altcoins. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kan banyak juga video tentang Donald Trump nih, katanya bakal mengangkat crypto naik. Ya memang kalau kita lihat sejak dia terpilih, BTC terbang kan dari 70.000 ke $100.000. Tapi itu bukan berita alasan utamanya, karena kalau kita lihat 7 bulan sebelum Pilpres AS itu gerakan BTC sempat sideways, memberi peluang untuk orang yang pengen masuk beli reakumulasi di harga yang lebih murah. Dan tanpa periode reakumulasi itu, BTC nggak mungkin bisa kuat terbang di periode setelah Donald Trump terpilih. Nah, apa artinya ini sekarang periode reakumulasi lagi yang nanti kita bakal terbang tinggi? Berarti ada harapan bagus dong, Min. Gimana tuh? Coba kita lihat kejadian dari segi on-chain di chart ini yang menunjukkan sebenarnya ya, ada kemarin itu 2 gelombang long term holder, yaitu yang udah beli Bitcoin usianya minimal 6 bulan dan lebih, itu pada jualan banyak sekali. Makanya kalian lihat yang kayak ceruk ini ya, itu kayak penjualan long term holder yang kalau kita lihat di tahun 2017 itu kan yang terbesar sepanjang masa. Kita lihat 3,1 juta BTC yang berusia 6 bulan tuh pada dijualin. Jadi jelas kalau kita ngeliat dari pola-pola ini, long term holder itu memang biasanya suka cenderung pada belinya itu waktu bear, waktu bull tuh dijual. Belinya waktu bear, waktu bull tuh dijual. Jadi kita bisa ngeliat pola-pola yang kurang lebih sama. Dan ketika kita sekarang lagi di bull, itu mereka pada ngejual. Cuman kalau misalkan kita ngeliat di tahun 2024 ini kan ada 2 gelombang jualan long term holder yang totalnya itu 3,25 juta BTC. Itu bisa kita lihat sebenarnya dijual banyaknya di harga atas gitu kan. Kalau kita ngeliat di harga Bitcoinnya, yaitu waktu dia kisarannya menuju ke $100.000, dan sekarang kalau harganya udah makin turun, yang pagi ini kan kita ngeliat $79.80.000, itu siapa lagi yang jualan? Ya yang koinnya dijual dari long term holder itu kan pasti ada yang beli. Setiap pasar ada 2 sisi. Jadi yang short term holder pada beli di pucuk itu, yang pada spekulan yang mungkin leverage, yang mungkin gak punya keyakinan jangka panjang untuk Bitcoin, itulah yang akhirnya terpaksa kapitulasi dan sekarang makanya mendorong harga jadi lebih rendah. Nah, apakah ini artinya kita sudah masuk ke bear market? Karena banyak orang yang pada bilang, wah ini udah mulai nih bear market, udah beres bullnya. Jadi saya memang nggak punya bola kristal sih untuk meramal, tapi probabilitasnya kita udah masuk bear market itu menurut saya kecil. Periode konsolidasi bull ini kita udah sering lihat ya di tahun sebelumnya juga. Kalau contoh kayak di tahun 2021 itu waktu market cap BTC berusaha naik ke atas 1,2 triliun, itu kan juga bolak-balik tuh, ditolak. Dan setelah itu ada 7 bulan konsolidasi. Dan itu jadi peluang untuk yang mau akumulasi. Setiap kali reject itu langsung akumulasi di setiap koreksi. Nah kalau nanti BTC turun nih, anggaplah ke angka $75.000 gitu kan, itu masih belum wilayah normal untuk koreksi bull market gitu loh. Itu masih cemen lah bisa dibilang dibandingin sama bull siklus sebelumnya. Bahkan itu bukan koreksi yang terburuk dalam sejarah. Unrealized loss-nya nggak cukup untuk menghancurkan sentimen bull. Dan bisa aja sih mungkin mereka nyerah terus ya udahlah ini bear market, tapi probabilitasnya kecil. Nah di bawah $75.000 sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat ya, itu ada
true mean price, dan ini di harga $65.000. Model on-chain ini menggambarkan rata-rata cost basis atau titik entry investor Bitcoin yang aktif itu ada di $65.000. Kalau kita lihat MicroStrategy, Michael Saylor, itu juga rata-rata cost basis mereka titik entry-nya di $65.000 juga. Jadi kalau kita nyentuh itu, mungkin semakin banyak nih yang bakal menyerah, kapitulasi. Jadi pergantian tangan. Dari yang nggak percaya sama Bitcoin udah menyerah, ganti ke orang yang nunggu mungkin menemukan harga 65.000 sebagai peluang bagus. Nah kalau menurut RR gimana? Berapa harga bottom BTC? Kita bahas skenario aja ya, karena kan rupiah nggak tahu di mana harga bottom, kapan kita bull lagi, dan harga berapa top siklus ini. Jadi besok pasar gerak kemana aja kita kan nggak ada manusia yang tahu. Tapi kalau tren jangka panjang bakal ada peran makro nanti yang bermain. Itu bisa membantu kita jadi lebih yakin. Ya udah kita lihat aja tahun 2025. Kalau di tahun 2025 kami rasa pasar masih bisa naik lebih tinggi. Dan kita anggap aja kalau tutup mata nih ya sampai akhir tahun, kemungkinan besar harga BTC itu sudah di atas 100.000 lagi. Ada yang pada bilang 120.000, ada yang bilang lebih di atas itu kalau long term. Tapi kalau short termnya kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Level-level yang penting itu sebenarnya di harga sekarang ya, mungkin 80-75.000 dolar itu kita lihat karena support 200 day moving average sama cost basis untuk ETF. Jadi institusi boomers yang pada masuk lewat ETF, ini zona diskon yang bagus banget ke 75.000 dolar. Itu koreksi kurang lebih 30% dari 100.000 dolar, dan kemungkinan kita nyentuh itu berapa ya? Mungkin 35% kemungkinan sentuh 75.000 dolar. Nah kalau yang di bawahnya yang tadi kita sebut itu ada true mean price. Ini support true market mean sama supportnya MicroStrategy. Itu 65.000 dolar. Kalau ini sih bisa DCA banyak karena koreksi 40% tuh dari 100.000 dolar. Jadi kan lumayan. Kalau kita bisa nyentuh itu mungkin probabilitasnya 10%. Ya kalau misalkan di bawahnya lagi ada yang 40.000 dolar, 42, 43, 44. Pokoknya anggaplah kalau kita mau buletin ya 50.000 dolar ke bawah itu support realized price on chain. Nah ini koreksi yang setengah bisa dibilang dari 100.000 dolar kan, karena minus 50%. Jadi bisa dianggap wilayah bear yang kemungkinan sesaat aja kalau kita masih dalam wilayah bull market. Cuman ada sesaat-sesaat flash crash di mana itu biasa jadi peluang untuk yang bisa snipe cepet. Karena probabilitasnya kita ke sana itu kurang dari 5% kalau menurut saya. Nah yang penting kita jangan kepedean aja bisa prediksi masa depan. Kita siapin aja nih skenario-skenario buruk, level-level support utama yang bisa dipantau. Kalau ETF tuh gimana Min? Kok institusi nggak membantu Bitcoin lagi? Kemarin kan terbang gara-gara ETF, kira-kira sekarang gimana? Sejauh tahun 2025 ini memang sih udah ada periode outflow ETF yang besar. Dan kalau misalkan kalian lihat di chart ini aja, yang belakangan terakhir ini ya, kalau di bulan Februari nggak banyak massive inflow, kebanyakannya massive outflow. Kalau misalkan dari 2025 awalnya sih memang udah pernah ada ya di bulan Januari itu inflow yang gede. Jadi dari antara inflow dan outflow itu bisa dibilang kayak hampir seimbang. Ada angka yang gede masuk, ada angka yang gede keluar, sampai $500 miliaran tuh setiap hari selama 2 bulan berturut-turut. Nanti nggak tahu gimana kelanjutannya, kita lihat aja. Kalau dari sikon makro memang lagi banyak perubahan kan, presiden baru di AS, terus kebijakan tarif itu orang-orang pasti belum mencerna artinya apa, dampaknya apa ke ekonomi global. Jadi banyak ekspektasi yang mungkin salah, perlu dibenerin. Investor Bitcoin yang lemah mungkin perlu gantian sama investor yang kuat, yang bisa layak nih dapat entry lebih murah. Memang tahun 2025 nggak bakal mulus, tapi RR percaya bakal jadi tahun yang bagus. Karena kalau kita ngomongin makro, printer uang bakal nyala lagi. Cuman nggak tahu kapan, yang pasti nggak langsung besok kan. Jadi harus bersabar dan perkuat mental, karena alumni bull market 2017 dan 2021, ingat ya bull bukan bear, itu juga pernah mengalami koreksi yang lebih serem. Koreksinya itu 40%, 50%, 60% berkali-kali. Itu kacau banget. Jadi kalau kita ngeliat yang sekarang, harusnya yang sudah pernah melalui koreksi lebih gila dan lebih mengerikan, itu sudah terlatih mentalnya. Kalau koreksi ini dianggap beberapa orang sehat, apakah berarti target harga Bitcoin bisa berubah? Ya manusia tuh mudah ditebak memang. Kalau kita ngelihat profit besar, pasti ada muncul godaan untuk jual, untuk take profit. Berapapun target harga yang siklus ini, yang penting itu adalah target pribadi kalian. Apa yang bisa mengubah hidup kalian?
Apa yang bisa bikin oh ini worth it kita sudah investasi Bitcoin? Karena kan ada orang yang mungkin 150.000 cukup, 200.000 dolar, mungkin cari yang lebih tinggi 250.000 sampai 300.000 dolar. Setiap orang punya titik di mana itu bisa mengubah kehidupannya. Tapi ya harus sesuaiin ekspektasi time frame-nya. Bisa nggak di siklus ini, atau kita butuh waktu lebih lama beberapa tahun lagi. Ada beberapa model on-chain yang bisa kita lihat. Nanti di episode terpisah kita bahas lebih lengkap. Tapi intinya ini menunjukkan level-level kalau rata-rata pemegang BTC investor itu pada profit, kira-kira di titik berapa aja. Itu bisa dilihat kayak statistik yang jarang banget kesampaian disentuh dalam sejarah Bitcoin. Nah kalau kita ngelihat sih sekarang ya kisaran 150.000 dolar itu statistik yang jarang banget disentuh Bitcoin dalam sejarahnya. Artinya kalau kita mau nyentuh ke sana itu nggak bakal sekali coba langsung tembus. Semua bergantung sama profil demand BTC nanti. Pokoknya habis crash ini, koreksi ini, kita misalkan mantul balik lagi, anggaplah ke 90.000 lagi, 100.000 lagi, kita lihat profil demandnya kira-kira gimana. Berapa banyak orang tertarik beli di harga atas. Berapa banyak orang cost basis atau titik entry-nya itu jadi naik. Artinya kalau cost basis naik lebih mahal, kan pasti ekspektasi profitnya harus lebih tinggi lagi dong target harganya biar mereka bisa untungnya itu puas. Nah target harga itu nanti dulu aja, makanya kita survive dulu koreksi yang sekarang. Menurut kalian bakal sentuh nggak nih 75.000 dolar atau malah lebih rendah? Karena skenario ideal RR sih kalau kita nyentuh 75 dolar itu sama aja kayak kita nyentuh kompor panas. Kepanasan, kaget, langsung panik. Tapi dalam artian itu mantul balik ke atas. Jadi kalau misalkan terjun lebih rendah, lebih dalam nih ke 65.000 dolar misalnya, saya sih bakal tanya ke diri sendiri aja. Kira-kira beli di harga 65.000 dolar ini bakal nyesel gak ya dalam beberapa bulan ke depan? Karena memang bottom bull market itu mirip kayak awal bear market. Makanya banyak yang pada bilang ini udah masuk bear lagi. Jadi saya paham kekhawatiran orang-orang. Kalian yang penting subscribe aja biar gak ketinggalan video baru. Karena Republik Rupiah bakal update lagi analisis on-chain. Kalau dari sisi short term holder ya, investor yang pada megangnya spekulan jangka pendeknya, mungkin biasanya nggak begitu yakin sama Bitcoin, itu yang penting kita harus ngelihat mereka jual posisi mereka yang rugi. Karena kalau mereka pada kapitulasi, ini nama model on-chainnya Soper. Ini penting banget untuk mengenali kekuatan pasar. Artinya kemungkinan besar itu bukan top. Karena yang beli di harga tersebut kemungkinannya semakin kecil untuk nyangkut, ganti sama investor kuat yang beli di harga rendah. Sejauh ini sih masih pertanda bagus nih, karena candle merah tebel banget turun sekarang, artinya pada kapitulasi short term holder Soper. Jadi ini pertanda bagus. Nah menurut kalian gimana? Saya penasaran nih, coba perasaan-perasaan kalian tuangin di komentar, karena menurut kami ini bukan bear market. Oke guys, sampai jumpa di episode yang berikutnya. Cheers!